Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pranto Putra, NIM saya 2210417589. Saya dari kelas M1. Di sini saya akan membacakan bab 1, manajemen operasional. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasional adalah salah satu studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa produk, semua organisasi bisnis perusahaan yang tidak menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pertama, fungsi pemasaran marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan pihak luar. Yang ketiga adalah fungsi produksi atau operasional berkaitan dengan penciptaan barang jasa yang dihasilkan perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting dipelajari? Merupakan salah satu fungsi utama yang harus di semua jenis organisasi, sehingga apabila yang akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari tentang konsep manajemen operasional. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara produksi barang maupun jasa. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dalam lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, desain produk dan kapasitas menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional, dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen. Yang ketiga adalah desain proses dan kapasitas menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional, dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak secara sektor barang maupun jasa sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak dapat berdampak pada efisien dan efektivitas manajemen operasional. Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, karena tenaga kerja merupakan bagian integrasi yang paling penting dalam seluruh input. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan, supply chain management. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisien dan efektivitas. Selanjutnya, yang ke 8. Manajemen persediaan. Keputusan ini sangat penting dipahami karena persediaan yang akan menentukan efisien dan efektivitas perusahaan. Yang 7. Penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sempat menentukan sekali bagi perusahaan. Yang 10. Pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Yang pertama, manajer pabrik. Manajer pabrik termasuk keahlian dalam bidang cara produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan. Yang kedua, direktur pembelian, director function. Manajemen fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dan dari supply sampai distributor. Yang ketiga adalah manajemen mutu, mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama. Yang keempat, konsultan perbaikan proses improvement konsultan, berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan sebagai konsultasi mengenai perbaikan proses suatu perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan, bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang atau perusahaan dengan supplier maupun distributor. Kemudian, sejarah lahirnya konsep manajemen. Sejarah singkat beberapa contoh sumbangan pemikiran antara lainnya
oleh Eli Whitney 1800 adalah ahli manajemen yang memformulasikan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Kemudian Frederick W. Taylor 1881, beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen, yaitu memberikan kontribusi pada keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif. Kemudian contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama, produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik, pembuatan produk barang, perkembangan industri berat maupun ringan, konsentrasi otomotif, perumahan. Yang kedua, produk jasa, jasa operasional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih.